Pemirsa, Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Guna meringankan beban korban musibah kebakaran, Pemko Banjarmasin serahkan bantuan tanggap darurat ke sejumlah titik lokasi, diantaranya di Kelurahan Antasan Kecil, Banjarmasin Utara. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerahkan bantuan sosial tanggap darurat untuk korban kebakaran di jalan belakang Masjid Jami, Gang Syukur dan Gang Sukadamai, RT 04, 06, RW 01, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara, dan Jalan Belitung Darat, Gang BKEA, RT 11, RW 02, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin siang. Dari data yang terhimpun, korban kebakaran di jalan belakang Masjid Jami ada 20 buah rumah, dihuni 23 kepala keluarga dengan 75 jiwa. Dan korban kebakaran di jalan Belitung Darat ada 5 buah rumah, dihuni 6 kepala keluarga. Bantuan tanggap darurat yang disalurkan tersebut masing-masing Rp3 juta dari pemerintah kota Banjarmasin dan dari Basnas Rp500.000 untuk setiap satu kepala keluarga. Ibnu Sina menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati di rumah karena di musim kemarau sekarang ini rawan terjadinya kebakaran. Di rumah, semua potensi yang kemungkinan bisa menyebabkan konslet, bisa menyebabkan keapian, apakah obat nyamuk kah, lilin kah, atau apa, karena rata-rata bangunan kita ini kan bangunan kayu, jadi sangat-sangat rawan terjadi kebakaran. Dan kita juga mendoakan agar masyarakat kita yang terjadi musibah diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga Allah mengganti yang lebih baik. Secara khusus Wali Kota 2 periode itu menyatakan duka kepada 2 korban jiwa di Jalan Belitung Darat, masing-masing atas nama Hajah Tasmiyah 61 tahun dan Rizky 25 tahun. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, sedikitnya 12 orang pelajar mendapat bantuan beasiswa pendidikan ke luar negeri dengan tujuan Hadramaut Yaman dan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Penyerahan beasiswa secara simbolis dilakukan oleh Bupati Banjar Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar Saidi Mansur belum lama tadi menyerahkan secara simbolis bantuan beasiswa pendidikan luar negeri atau Timur Tengah dengan tujuan antara lain Hadramaut Yaman dan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pemberian beasiswa ini merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan Basnas Kabupaten Banjar berupa pemberian bantuan pendidikan sebesar Rp600 juta kepada 12 orang pelajar terpilih yang merupakan lulusan sekolah menengah dan madrasah aliyah di Kabupaten Banjar. Saidi Mansur berharap beasiswa ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri dapat kembali ke Banua mengisi pembangunan di Kabupaten Banjar dengan ilmu yang dipelajari. Yang ada di beberapa sekolah yang ada di Hadramaut, baik itu perguruan maupun pondok. Ada juga kami berikan bantuan kepada yang telah melaksanakan, ada yang 1 tahun, 3 tahun yang ada di Mesir, bahkan di Hadramaut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat melalui pemerintah daerah. Tentunya adalah keinginan dan juga aspirasi para guru-guru untuk bisa memberangkatkan para santri ke luar negeri atau Hadramaut. Dan kita doakan mereka menjadi orang yang mungkin bisa balik ke sini dan bisa mengisi pembangunan melalui ilmu mereka nantinya setelah lulus. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Banjar Nuryadi menjelaskan 8 orang penerima beasiswa akan berangkat pada Oktober 2023. Setiap orang mendapatkan beasiswa Rp60 juta, sedangkan 4 orang lainnya telah berada di luar negeri. Beasiswa bervariasi sesuai dengan lamanya pendidikan, yaitu telah belajar 1 tahun dan 3 tahun, menerima Rp45 juta dan Rp25 juta. Ini ada 12 pelajar yang akan mengikuti belajar di Timur Tengah sesuai arahan Pak Bupati, karena ini kan dana-dana hibah pemerintah ya, dan dipercayakan Basnas untuk mengelola ini, menyeleksinya. Jadi tujuannya khusus di Timur Tengah, seperti di Al-Aghrab, di Darul Mustafa, juga ada di Mesir ya. Mesir mungkin keberangkatannya di Oktober rata-rata. Sudah berangkat 4 orang? 4 sudah, ada yang sudah setahun, ada yang beberapa tahun lagi. Itu minimal berapa tahun ya ada yang ini? Sesuai di sana program mereka ada yang 3 tahun, ada 4 tahun kan.
jangka waktu belajarnya beda-beda. Jadi fasilitas di sana dibiayai per Sekali aja, jadi dibantu yang 8 orang yang baru itu dibantu 6 juta. 1 juta, yang sudah baru setahun itu ada 45 juta, yang 3 tahun itu kan sudah habis selesai tuh, itu 25 juta. Sekali aja. Diketahui ke-12 pelajar penerima beasiswa Pemkab Banjar telah dinyatakan lulus seleksi dari lembaga pendidikan di Timur Tengah, antara lain Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, siapa yang tidak bangga jika salah satu sekolah Banua kita meraih prestasi. Kali ini pemirsa, prestasi membanggakan diraih oleh SMP Negeri 6 Banjarmasin, sekolah yang dipimpin Amin Syah itu. Berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dari BKKBN RI pada ajang kejuaraan sekolah siaga kependudukan dan lomba desain logo sekolah siaga kependudukan tingkat nasional tahun 2023. Penghargaan itu diserahkan langsung Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonifasius Prasetya Ikhtiarto, kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Banjarmasin Amin Syah di Aula Sekolah Sabtu 24 September 2023. Turut hadir pada penyerahan penghargaan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Kepala DPP KBPN Kota Banjarmasin. Menurut Bonifasius, penyerahan program Saling Sapa Sasa di SMP Negeri 6 Banjarmasin menjadi kelebihan yang tidak dimiliki sekolah lainnya. Para siswa membentuk kelompok dengan teman sebayanya untuk membahas permasalahan kependudukan yang dinilai efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan nafsa, seks bebas, perkawinan dini, perundungan, dan juga pencegahan stunting. Baik, yang pertama tentunya kita melihat bahwa ini proses ini bukan proses yang baru, udah lama. Ini SMP 6 ini bukan tiba-tiba karena mau ada lomba diikutkan. Itu sudah 2 tahun lebih menyiapkan semuanya. Dan itu berbagai program, seperti kita punya ada program kependudukan, ya, ada pick up. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting. Kan. Lalu yang menarik juga ada tadi, ya, tegur sasa tadi itu, ya, role model juga, masing-masing kelompok-kelompok. Kenapa kelompok-kelompok menjadi penting? Karena ini masalah daripada kependudukan. Ada nafsa, ada stunting, ada pernikahan usia dini, ada seks bebas, ada bullying. Nah ini nanti ditularkan juga kepada teman-teman. Nah ini menjadi salah satu kelebihan ya, yang tidak dipunyai oleh sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Banjarmasin Amin Syah menyampaikan rasa syukur atas capaian sekolah yang dipimpinnya sebagai kado istimewa di hari ulang tahun ke-497 Kota Banjarmasin. Kerja keras selama 2 tahun ini merupakan hasil kolaborasi kreatif dari berbagai satuan kerja perangkat daerah, SKPD, dan unsur terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Sekolah siaga kependudukan itu adalah milik kita bersama, hasil kolaborasi kreatif dari berbagai macam dinas di Kota Banjarmasin, kemudian jajaran-jajaran di puskesmas unit terkecil. Malah yang unik, di PPKB, Dinas Pendidikan, Satpol PP juga berkolaborasi dalam rangka untuk memberikan spirit dukungan pada kegiatan sekolah siaga kependudukan SMP Negeri 6 sebagai juara 1 tingkat nasional. Amin berharap program SASA ini bisa menjadi role model sekolah di seluruh Indonesia, karena sekolah siaga kependudukan itu tidak menambah bidang studi, tetapi memperkaya bidang studi. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Informasi berikutnya pemirsa, ratusan santri TKTP Al-Quran BKPRMI Kota Banjarmasin mengikuti Khatmul Quran dan Wisuda Akbar ke-35 menjadi salah satu rangkaian hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin. Sementara itu pemirsa, keberhasilan santri berprestasi hingga tingkat nasional tak lepas dari peran ustadz-ustazah yang berharap pemerintah kota dapat menambah insentif setidaknya Rp100.000 setiap tahunnya. Setelah mengikuti munakasah di TK-TPA masing-masing, sebanyak 797 santri BKPRMI Kota Banjarmasin mengikuti Khatmul Quran dan Wisuda Akbar ke-35 di halaman Balai Kota Senin 25 September 2023. 700 lebih santri itu berasal dari 5 kecamatan, terdiri dari 116 unit yang mengawali prosesi ini dengan membacakan bagian akhir Kitab Suci Al-Quran.
Hadir wali kota bersama unsur Porkopimda, ketua tim penggerak PKK bersama tamu undangan lainnya, tampak hikmat mengikuti rangkaian prosesi acara tersebut. Wali kota bersama wakilnya didampingi istri masing-masing secara simbolis melakukan pemindahan tali toga dan menyerahkan trofi sebagai tanda selesainya satu tahapan dalam proses baca tulis Al-Quran. Ibnu menyatakan kegiatan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah kota atas proses pembelajaran di tiap unit yang diharapkan menjadi momentum untuk menambah semangat membaca Al-Quran hingga menjadi hafiz dan hafizah serta qori dan qori'ah. Justru ini adalah momentum untuk terus meningkatkan bukan hanya membaca tetapi mengamalkan bahkan menghafal isi kandungan Al-Quran. Sehingga Kota Banjarmasin yang menjadi lumbung qori dan qori'ah, hafiz-hafizah di Kalimantan Selatan ini tidak kekurangan bahan baku ketika ada musabaqah tilawatil Quran, ketika ada festival anak soleh, dan juga bisa bersaing di tingkat nasional bahkan. Itu harapannya. Para santri yang sudah teruslah untuk belajar, untuk menggali, untuk membaca Al-Quran. Bukan berarti untuk wisuda itu selesai untuk membaca Al-Quran, tapi teruskanlah kembali. Karena banyak untuk lanjutan untuk yang sudah wisuda ada berupa berjenjang dari kelas TK, TPA, TPQ. Nah ini sudah yang di wisuda ini sudah memasuki jenjang ke TPQ. Jadi bisa untuk tahfiz Quran. Sekarang untuk di Kota Banjarmasin sudah untuk tahfiz Quran sudah menjamur di masing-masing kecamatan. Di kesempatan itu 3 orang santri terbaik dari masing-masing kecamatan turut mendapat penghargaan yang diserahkan langsung wali kota bersama jajaran hingga ketua harian DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Selatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Telah menjadi kenyataan lahirnya qori dan qori'ah, hafiz dan hafizah di Kota Banjarmasin berasal dari TK TP Al-Quran di bawah naungan BKPRMI yang kini berjumlah 299 unit. Meski jumlahnya cukup menjamur, namun insentif yang diterima nilainya dirasa pas-pasan, bahkan bisa dibilang minim. Meski begitu, BKPRMI bersyukur atas perhatian pemerintah kota selama ini yang berusaha meningkatkan insentif guru ngaji dari semula Rp150.000 kini menjadi Rp600.000 per bulannya. Harapannya kenaikan insentif ini dapat terus diadakan setiap tahun minimal Rp100.000. Selain itu menyadari pula keterbatasan anggaran Pemko dan ada TK TP Al-Quran di bawah naungan BK Paksi, FSU dan lainnya yang juga mendapat perhatian pemerintah. Dari 150 naik 300, kemudian 400, sekarang sudah 600.000 per bulan. Nah, mudah-mudahan ke depannya tambah naik lagi gitu. Berarti kan pemerintah memperhatikan luar biasa gitu. Terutama untuk Kota Banjarmasin. Harapannya berapa sih Pak insentif? Ya, harapan kita ya minimal 800-700 lah dulu naikkan. Nah, kadang kalau muluk-muluk gitu kan, anggap 100 setahun ya. Artinya mungkin kalau bisa 750 kan minimal gitu lah. Atau 800 ya untuk tahun depan ini kan. Diketahui Banjarmasin selalu menjadi juara umum Festival Anak Saleh selama 3 kali berturut-turut sejak 2014, 2017, dan 2021 yang diharapkan para ustadz dan ustazahnya terus memberikan bimbingan terbaiknya kepada para santri. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti bersama ratusan peserta ikuti tradisi Ba'ayun Maulid di Kabupaten Banjar. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini.